Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juwita Khairulisa dengan NIM 64250067. Saya dari kelas 64.1A.01 Program Studi Manajemen. Saya di sini akan mempresentasikan tugas mata kuliah akuntansi dasar dengan topik pembahasan soal jurnal umum. Dalam video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mencatat transaksi ke dalam jurnal umum secara benar, mulai dari mengidentifikasi nama akun, nomor akun, dan juga menentukan posisi debit dan kredit, hingga menuliskan jurnalnya secara lengkap. Baiklah, mari kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Berikut ini adalah soal jurnal yang telah saya buat sebanyak 10 soal. Selanjutnya kita akan membuat jurnal dari 10 soal ini. Pertama-tama kita harus membuat jurnalnya, yaitu di sini nama PT-nya PT Nusa Abadi. Di sini jurnal umum, di bawahnya Maret karena soalnya periode Maret 2025. Nah, untuk kolom-kolom kotak yang ada di jurnal tuh yang pertama ada tanggal. Tanggal biasa digunain dua kolom A dan B karena untuk yang A ini untuk tanggal dan yang B ini untuk bulannya. Lalu ada nama akun, ada nomor akun, ada debit, eh, debit, kredit. Ini tinggal kita rapihkan. Kita bisa bold. Untuk ini masih bisa kita merge biar ke tengah. Hmm. Nah, ini bisa kita bold. Selanjutnya kita mengerjakan nomor satu. Nomor satu yaitu pada tanggal 3 Maret 2025, PT Nusa Abadi menerima modal dari pemilik sebesar 50 juta secara tunai. Menerima modal berarti kas perusahaan naik. Kas itu masuknya ke aset. Aset bertambah berarti debit. Maka kita tulis di sini tanggal 3 bulan Maret atau bulan 3. Nama akunnya, ini lebarnya bisa kita sesuaikan ya. Nama akunnya kas. Nomor akunnya biasanya 1111 sebanyak 50 juta di debit. Sebelum itu, ini yang E dan F kita accounting dulu ya. Kita rubah menjadi accounting. Nah, lebarnya bisa kita sesuaikan. Di sini 50 juta. Eh, Nah, untuk kreditnya adalah modal. Karena modal bertambah berada di kredit. Sini kita tulis modal. Nomor modal itu, nomor akun modal itu yaitu 3.1.0.0. Di kredit sebesar 50 juta. Selanjutnya nomor 2 yaitu tanggal 4 Maret membeli perlengkapan secara tunai sebesar 2 juta. Kas berkurang karena kalau kas berkurang berarti beradanya di kredit. Nah, kalau kredit sudah nemu, kita akan menemukan debitnya yaitu perlengkapan. Maka kita tulis jurnalnya tanggal 4 bulan 3 perlengkapan. Nomor akunnya itu 1.1.4.1 sebesar 2 juta. Di bawahnya adalah kas sama nomor akunnya sebesar 2 juta juga. Nah, ini karena kredit, maka kita klik ini supaya posisinya berbeda dengan debit. Lebih menjorong ke belakang.
Selanjutnya nomor 3 yaitu tanggal 6 Maret membayar sewa kantor selama 1 bulan sebesar 1.500.000 secara tunai. Maka yang kita tulis di sini adalah tanggal tanggal 6 Maret, 6 bulan 3, kas berkurang berarti kasnya di kredit dan yang berada di debit adalah biaya sewa. Biaya sewa. Biaya sewa nomor akunnya yaitu 5.1.0.4 sebesar 1.500.000. Nah, di kreditnya adalah kas sebesar 1.500.000 juga. Selanjutnya nomor keempat. Pada tanggal 7 Maret menerima pendapatan jasa dari pelanggan sebesar 2.500.000, tetapi baru dibayar 50%, sisanya dibayar tanggal 10. Maka kas bertambah berada di debit, tapi kasnya bertambah sebesar bukan sebesar 2.500.000 karena baru dibayar 50%, artinya yang kas bertambah 1.250.000. Kita tulis di sini tanggal 7 bulan 3 kas besar 1.250.000. Nah, karena belum dibayar semuanya, maka pelanggan itu memiliki utang pada kita. Nah, kita tulisnya adalah piutang. Piutang kita bertambah berada di debit. Kita tulis piutang sebesar 1.250.000 juga. Nomor akun piutang yaitu 1.1.2.1 sama 1.250.000. Nah, yang berada di kredit adalah pendapatan, karena pendapatan bertambah berada di kredit. Pendapatannya sebesar 2.500.000. Pendapatan. Nomor pendapatan biasanya 4.1.0.0 sebesar 2.500.000. Nah, nomor selanjutnya yaitu pada tanggal 9 Maret membeli peralatan kantor secara tunai sebesar 10 juta. Kas berkurang berarti berada di kredit. Lawannya debit. Dan otomatis debitnya adalah peralatan kantor. Kita buat jurnalnya tanggal 9 bulan 3. Peralatan kantor. Nomor akunnya itu 1.1.4.2 besar 10 juta. Nah, lawannya adalah kas sebesar 10 juta juga. Nomor selanjutnya, pada tanggal 10 Maret, pelanggan membayar hutang kepada PT Nusa Abadi sebesar 1.250.000 secara tunai. Karena yang sesuai pada nomor 4 itu sisanya dibayar pada tanggal 10 Maret, maka jurnalnya kita buat yaitu jurnal yang kita buat yaitu kas piutang karena kas kita bertambah berada di debit dan piutang berkurang berada di kredit. Kita buat tanggal 10 tadi ya, tanggal 10 bulan 3 kas kas sebesar 1.250.000. Nah, awalnya adalah piutang. Nih, ya, nomor akunnya sama sebesar 1.250.000 juga. Nah, selanjutnya yaitu pada tanggal 15 Maret membayar listrik dan telepon sebesar 500.000 secara tunai.
Maka kas berkurang berada di kredit dan yang berada di debitnya adalah biaya listrik dan telepon. Kita tulis di sini tanggal 15 bulan 3 biaya listrik dan telepon. Nomor akunnya 5.1.0.1 sebesar 500.000. Nah, lawannya adalah kas sebesar 500.000 juga. Soal ke-8 yaitu pada tanggal 20 Maret menerima pendapatan jasa konsultasi sebesar 3 juta secara tunai. Maka kas kita bertambah berada di debit dan pendapatan bertambah berada di kredit. Kita tulis tanggal 20 bulan 3 kas sebesar 3 juta. Lawannya adalah pendapatan sebesar 3 juta juga. Nomor 9 yaitu tanggal 28 Maret membayar gaji karyawan secara tunai sebesar 5 juta. Maka kas berkurang berada di kredit. Yang berada di debit adalah biaya gaji. Kita tulis tanggal 28 bulan 3 biaya gaji nomor akunnya tuh biasanya 5.1.0.3 sebesar 5 juta. Lawannya adalah kas sebesar 5 juta juga. Nomor terakhir yaitu nomor 10 adalah tanggal 30 Maret membayar biaya iklan sebesar 800 secara tunai. Kas berkurang berada di kredit dan yang di debit adalah biaya iklan. Kita tulis tanggal 30 bulan 3 biaya iklan. Biaya iklan tuh biasanya 5.1.0.2 besar 800.000 sebesar 800.000. Lawannya adalah kas sebesar 800.000 juga. Nah, kalau udah semuanya, kita jumlah dari kolom debit dan kredit ini dan menggunakan sum kayak gini. Ini kita tarik dari atas sini ke bawah. Ini lalu kita enter. Hasilnya kita geser ke samping. Nah, kalau sudah balance berarti jurnal ini sudah betul. Maka kita tinggal rapikan kolomnya saja. Langsung total. Nah, ini bisa kita tambahkan ya. Kita tambahkan kotaknya biar lebih tentara lagi. Nah, seperti ini. Bisa kalian rapikan sesuai keinginan kalian. Nah, ya, hasilnya ini 76.550. Ini bisa kita bawa. Ini hasil akhirnya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dosen dan teman-teman semuanya yang telah menyimak video presentasi ini. Semoga penjelasan yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua tentang akuntansi dasar, khususnya jurnal umum. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you.